Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dimanapun Anda berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pertanyaan. Apakah benar yang namanya iblis sebenarnya adalah ahlu ibadah? Lalu kenapa dia masuk neraka dan kekal di dalamnya? Ya, memang betul. Surga telah dihuni oleh dua makhluk yang senantiasa taat dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian manusia juga diciptakan dalam Quran surah Al-Hijr ayat 28 Allah berfirman, "Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basyara min salsalin min hama'im masnun." Dan ketika Allah berfirman kepada malaikat, "Ini saya akan menciptakan makhluk baru," disebut dengan basyar, khalaqal basyar. Manusia disebutkan dengan 5 penyebutan dalam Al-Quran. Yang pertama adalah basyar, ins, insan, anas, dan bani Adam. Nama pertama yang disebutkan Allah adalah basyar. Saat Allah menciptakan makhluk ini, tidak ada masalah baik dari malaikat maupun dari jin. Malaikat tidak mempertanyakan dan jin juga tidak keberatan. Tidak ada persoalan di sini. Yang kemudian menjadi pembahasan ketika makhluk basyar yang selanjutnya diberi nama dengan Adam dan diperkenalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimana fungsinya dalam kehidupan. Sehingga perlu dibedakan ada penciptaan dan ada penjelasan fungsi dari penciptaan tersebut. Karena mustahil bagi Allah menciptakan makhluk sekecil apapun kecuali ada maslahah dan fungsi daripadanya. Maka saat Allah menerangkan tujuan penciptaan makhluk, disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilu fil ardi khalifah. Ada persamaan pada awal ayat antara surat Al-Hijr ayat 28 dengan Al-Baqarah ayat 30. Inilah yang menjadi perbedaan pada surat Al-Hijr disebutkan inni khaliqun basyar. Saya ciptakan makhluk baru namanya basyar atau manusia itu sendiri. Sedangkan pada surat Al-Baqarah ayat 30 dijelaskan fungsinya inni ja'ilu fil ardi khalifah. Saya akan jadikan makhluk yang telah saya ciptakan ini sebagai khalifah. Khalifah di muka bumi ini. Pemirsa yang dirahmati Allah dimanapun berada. Perlu dibedakan ada kalimat khalaqa dan ada kalimat ja'ala. Semisal di sini saya ada kacamata. Nah, jika khalaqa maka kacamata adalah tercipta, terbuat dari kaca atau dari plastik. Sedangkan untuk ja'ala lebih kepada fungsi daripada kacamata itu, yang mana digunakan untuk menjadi alat bantu penglihatan perihal yang nakes, baik itu adalah minus maupun plus. Nah, persoalannya adalah ketika Allah memilih Adam sebagai khalifah, bukan malaikat, makhluk yang tercipta sebelumnya dengan luar biasa taatnya. Bukan pula dengan jin, makhluk yang tanpa jeda beribadah kepada Allah. Maka dimintalah kedua makhluk tadi, malaikat dan jin untuk hormat kepada Adam, makhluk yang ditugaskan oleh Allah untuk mengemban misi sebagai khalifah fil ardh. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 34, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami perintahkan kepada kalangan malaikat termasuk jin untuk sujud kepada Adam, sujud di sini sebagai bentuk penghormatan, bukan sujud sebagai penghambaan. Yang menarik di sini adalah apakah semuanya sujud illa iblis, kecuali iblis. Nah, mulai muncul nama baru di sini. Ketika semua diperintahkan sujud kepada basyar, kepada Adam, malaikat dan jin semua sujud, kecuali makhluk disebutkan langsung oleh Allah, yaitu iblis. Pertanyaannya, siapa makhluk ini? Karena yang disebutkan tadi awalnya adalah hanya jin dan malaikat. Ini makhluk barukah? Atau jangan-jangan termasuk bagian dari malaikat dan jin? Lanjutan dari ayat di atas, kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih. Minal jinni, iblis itu bukan makhluk baru, tapi termasuk kalangan jin. Menggunakan huruf min di situ terlihat minal jinni.
menunjukkan pada makna sebagian, jadi bukan keseluruhan. Artinya apa? Ada satu makhluk dari kalangan jin yang tidak mau sujud kepada Adam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saat dia enggan bersujud, maka seketika kalimatnya dirubah oleh Allah. Namanya dirubah dari jin menjadi iblis. Allahu Akbar. Dalam surat Al-A'raf disebutkan Allah berfirman kepada iblis, apakah yang menghalangimu untuk bersujud ketika aku perintahkan engkau? Iblis pun menjawab, aku lebih baik daripada dia ya Allah. Dalam asal ciptaan, sebab aku ciptaan dari api, sedangkan dia diciptakan dari tanah. Iblis memandang api lebih mulia daripada tanah. Maka Allah memerintahkan agar dia diusir dari surga, lantaran berpaling dari ketaatan. Dan Allah menegaskan bahwa perintahnya untuk keluar dari surga merupakan siksaan bagi iblis, dan termasuk yang hina akibat kesombongannya. Allah ingin menegaskan bahwa yang terpenting bukanlah sujudnya kepada Adam. Allah tidak butuh dengan itu. Yang penting di sini adalah, saya perintahkan, kenapa kamu tidak taat kepada saya? Bahkan seandainya langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tidak akan mengurangi keagungan Allah Azza wa Jalla. Tapi ini adalah ujian ketaatan kita kepada Allah. Sehingga buah dari kesombongan dan iri hati iblis terhapuslah seluruh amal ibadahnya. Pelajaran yang dapat diambil, seberapapun kita beribadah kepada Allah, jika kita tidak taat atas perintahnya, ada iri pada diri, ada sombong yang menyongsong, tentu semua amalan kita akan terhapus dan tiada artinya. Nauzubillahi min dzalik. Sekian dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.